Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk pertemuan setelah UTS ini. Di sini kami akan membahas tentang uji kruskal Wallis untuk mata kuliah metode statistika non-parametrik. Di sini kami beranggotakan Austin Abdul Aziz, Dina Bijri, Maximilianus, Misbahul Khairah, dan Rizeka Ramadayanti. Untuk pembahasan pertama, saya serahkan kepada teman saya, Austin Abdul Aziz. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi uji kruskal Wallis. Yang pertama, uji kruskal Wallis atau analisis varian satu arah berdasarkan ranking merupakan suatu pengujian yang sangat bermanfaat sampel K independen untuk diberi perlakuan yang berbeda-beda. Uji kruskal Wallis menggunakan hipotesis nol yang menyatakan bahwa K sampel berasal dari populasi yang sama atau dari populasi identik. Sedangkan hipotesis alternatifnya bisa ditulis minimal ada sampel yang berasal dari populasi yang berbeda. Dalam menguji hipotesis nolnya, diasumsikan variabel yang diteliti berdistribusi kontinu. Oke, next. Berikutnya adalah syarat uji kruskal Wallis. Yang pertama, seperti tadi, variabel memiliki distribusi kontinu. Yang kedua, data berskala ordinal, interval, dan rasio. Yang ketiga, sampel atau populasi yang digunakan independen. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah metodologi. Dalam penerapan uji kruskal Wallis, nilai setiap sampel XIJ diletakkan pada tabel yang tiap kolomnya mewakili sampel atau kelompok. Ya, di sini kelompoknya itu atau sampelnya adalah berada di kolom dan itu sebagai I dan J-nya berada di baris. Sebagai contoh X11 untuk kelompok 1 baris 1, X22 untuk kelompok 2 baris 1 dan seterusnya. Yang berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Dina Bijri, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur uji kruskal Wallis. Nah, yang prosedurnya itu masih mirip-mirip dengan uji-uji yang telah kita pelajarin sebelumnya. Jadi, yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Jadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif berdasarkan soal. Nah, yang kedua itu kita tentuin tingkat signifikansinya atau alfa. Yang ketiga, kita masukkan nilai-nilai observasi ke dalam tabel K kolom, lalu kita ranking seluruh nilai tersebut dari 1 sampai N, dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, kalau terdapat 2 atau lebih nilai yang sama, walaupun tidak dalam satu kelompok, tetap kita setiap nilai yang sama itu kita beri ranking rata-ratanya. Nah, yang keempat itu kita tentukan statistik ujinya atau kita cari H hitungnya. Selanjutnya kita tentukan wilayah kritis. Terus keputusannya kita tolak H0 jika H hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel pada sampel besar dengan derajat bebas itu K-1. Kalau kita sampel kecil, kita lihat di tabel kruskal Wallis. Atau biasanya tabel O kalau di buku Castellan. Nah, yang keenam itu kita buat kesimpulannya atau interpretasi. Nah, di sini catatannya, sampel kecil itu ketika kelasnya itu ada 3 dengan jumlah sampel setiap kelasnya itu kurang sama dengan 5. Yang sampel besar itu jumlah sampel setiap kelasnya itu lebih atau sama dengan 5 juga. Nah, untuk kelas untuk jumlah sampel itu NJ itu adalah banyak sampel dari 1 ke J atau jumlah observasi pada kelompok ke J. Kalau XIJ adalah data untuk observasi ke I pada kelompok ke J. Selanjutnya, menghitung statistik uji. Statistik ujinya itu H hitung
Rumusnya 12 per N kali N plus 1 sigma RJ kuadrat per NJ dikurang 3 kali N plus 1. Atau bisa juga dengan rumus hitung sama dengan 12 per N kali N plus 1 sigma NJ, J-nya dari 1 sampai K, dikali R bar J dikurang R bar kuadrat. Keterangannya bisa kita lihat di situ ya. Selanjutnya nih, untuk mengoreksi efek dari ranking kembar. Jadi kalau ada ranking kembar, kita pakai faktor koreksi. Jadi faktor koreksinya itu 1, kita hitung pakai rumus 1 dikurang sigma TI pangkat 3 min TI, di mana I-nya 1 sampai G, per N pangkat 3 dikurang N. G itu banyaknya ranking yang kembar, TI itu banyaknya ranking kembar di setiap kelompok ke I, dan N itu banyaknya sampel dalam semua populasi atau total dari NJ-nya. Sehingga rumus statistik Kruskal-Wallisnya menjadi H sama dengan 12 per N kali N plus 1 sigma RJ kuadrat per NJ, di mana J-nya 1 sampai K, dikurang 3 kali N plus 1 per 1 min sigma TI pangkat 3 min TI, I-nya dari 1 sampai G, per N pangkat 3 dikurang N. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan langsung ke contoh soal untuk sampel kecil yang akan dibahas oleh teman saya, Max. Silakan Max. Baik, terima kasih. Pada kesempatan sekarang saya akan memberikan contoh soal sampel kecil. Next. Nah, di sini kita sudah punya satu contoh soal untuk sampel kecil. Nah, dengan soalnya sebagai berikut. Sekelompok mahasiswa melakukan sebuah penelitian mengenai tingkat kecemasan mahasiswa dari 3 fakultas di Universitas Halilintar, yaitu Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keperawatan. Untuk hal tersebut, maka sekelompok mahasiswa membagikan kuesioner terdiri dari 40 item pada 5 orang mahasiswa dari masing-masing fakultas. Responden diminta untuk memberikan ranking terhadap 40 item tersebut dengan ketentuan 1 sama dengan tidak setuju, 2 netral, dan 3 sama dengan setuju. Nah, apabila skor yang total yang didapatkan rendah, maka dari fakultas tersebut mempunyai tingkat kecemasan yang rendah dan sebaliknya. Nah, setelah skor-skornya telah ditotalkan, maka telah diperoleh seperti di tabel yang di samping. Nah, di sini ditanya, ujilah dengan taraf nyata 5%, apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, dengan Fakultas Keperawatan. Next. Nah, yang pertama-tama tentunya kita akan menentukan hipotesis. Di sini hipotesis nolnya, seperti yang sudah dijabarkan di penjelasan awal oleh teman-teman saya, yaitu H0-nya sama dengan tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keperawatan. Dan yang berikut kita tentukan taraf signifikansi. Ya, seperti yang sudah diketahui di soal tadi, yang diberikan bahwa alfanya sama dengan 5%. Terus, untuk kriteria pengujiannya, kita akan tolak K0 apabila p-value yang diperoleh itu kurang dari alfa. Next. Nah, yang setelah menentukan hipotesis dan beberapa tahap sebelumnya, berikut kita menentukan statistik ujinya. Sebelum masuk ke dalam rumusnya, maka kita harus menentukan rank-rank dari tabel-tabel yang sudah diperoleh tadi. Nah, langkah-langkahnya harus dilakukan seperti prosedur yang telah dijelaskan, dan kita peroleh rank-rank seperti pada tabel yang tertera.
pada layar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak terdapat ranking yang kembar atau yang sama, sehingga kita tidak perlu menggunakan faktor koreksi dalam pengerjaan. Kita peroleh untuk total ranking yang Fakultas Farmasi yaitu 39, total ranking untuk Fakultas Kedokteran 60, dan total ranking untuk perawatan 21. Lalu kita masukkan yang diketahui bahwa N-nya 15, di mana jumlah sampel dari Fakultas Farmasi ada 5 orang, dari Fakultas Kedokteran 5 orang, dan Fakultas Keperawatan 5 orang, sehingga totalnya ada 15. Maka kita masukkan ke rumus 12 dibagi 15 dikali 15 plus 1 dikali total rank-nya masing-masing, kita masukkan 39 kuadrat bagi 5 plus 60 kuadrat bagi 5 plus 21 kuadrat bagi 5 di minus 3 kali 15 plus 1, sehingga kita peroleh hanya sama dengan 7,62. Nah, karena sampel kecil hanya sama dengan 3 dan NJ-nya kurang dari sama dengan 5, maka untuk mencari nilai p-value-nya kita menggunakan tabel O di buku Sidney Siegel. Nah, dan dalam membaca tabel di situ kan ada tertera kita peroleh N1, N2 atau NI lah. N1-nya 5, N2-nya 5, N3-nya 5. Dengan hanya sama dengan 7,62, maka kita peroleh nilai p-value-nya berada antara 0,01 sampai 0,049. Next. Nah, ini tabel untuk tabel O. Kita peroleh dengan N1-nya 5, N2 5, N3 5, dengan hanya tadi 7,62. Di sini kita bisa lihat bahwa 7,62 itu berada antara H5,78 sampai 7,98, sehingga p-value-nya itu berada di antara 0,01 dengan 0,049. Di sini kita bisa mengambil keputusan bahwa secara logika bahwa nilai antara 0,01 dengan 0,049 itu lebih kecil pada alfanya, yaitu 0,05, sehingga keputusan itu kita tolakkan 0. Maka kesimpulan kita akan ambil adalah dengan tingkat signifikansi 5%, ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keperawatan. Untuk selanjutnya akan membahas contoh soal sampel yang besar, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya contoh soal sampel besar. Next. Website dari WHO melaporkan berbagai karakteristik kasus malaria di dunia, yang salah satunya adalah banyaknya kasus malaria per 1.000 penduduk di 5 area 2 benua, Amerika dan Asia. Datanya adalah sebagai berikut. Dari Central Emer ada 10 data, South Emer ada 11, West Asia ada 8, Mid South Asia ada 5, East Asia ada 11 data. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata kasus malaria di 5 daerah tersebut? Gunakan alfa sama dengan 5%. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan hipotesis. H0 adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata kasus malaria di 5 daerah tersebut. H alternatifnya adalah terdapat perbedaan rata-rata kasus malaria di 5 daerah tersebut. Selanjutnya, menentukan taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 5%. Langkah ketiga, menentukan kriteria pengujian, tolak H0 jika H hitung lebih besar dari H tabel, di mana H tabelnya adalah 9,4877 dengan derajat bebas sama dengan K-1 atau 5 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya menentukan rank. Nah, apabila terdapat 2 atau lebih nilai yang sama, tidak harus satu kelompok, maka nilai yang sama diberi ranking rata-ratanya sehingga diperoleh perhitungan rank sebagai berikut. Selanjutnya, dihitung nilai H-nya dengan rumus 12 per N dikali N ditambah 1, sigma 1 sampai dengan 5, RI kuadrat per NI dikurang 3 kali N tambah 1.
sehingga diperoleh nilai H sama dengan 2,8460. Karena terdapat banyak rank yang sama, maka harus menggunakan faktor koreksi. Ketika nilai ranknya bernilai 2,5, maka nilai T-nya adalah 4, sehingga T pangkat 3 dikurang T sama dengan 60. Sampai ketika rank bernilai 26,5, maka nilai T-nya sama dengan 2, sehingga T pangkat 3 dikurang T sama dengan 6, sehingga diperoleh totalnya adalah 114. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, selanjutnya, tadi karena terdapat ranking yang kembar, maka kita diminta untuk mengoreksi efek dari ranking kembar itu. Nah, untuk mengoreksi efek dari ranking kembar itu, kita bisa menggunakan faktor koreksi. Untuk rumusnya sendiri, yaitu 1 min sigma T pangkat 3 min T per N pangkat 3 min N. Nah, untuk perhitungannya, tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya di tabel faktor koreksi, sehingga didapatkan hasil akhirnya 0,9987. Nah, kemudian untuk menghitung hitungnya atau statistik ujinya, kita bisa menggunakan rumus yang awal tadi dibagi dengan faktor koreksinya, yaitu 2,846 per 0,987. Didapatkan hasil akhir 2,8496. Nah, karena H hitungnya itu lebih kecil daripada H tabel, jika kita bandingkan dengan H tabel, maka keputusannya yaitu gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kasus malaria di 5 daerah tersebut. Baiklah, jika ada kritik dan saran yang membangun, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.